Banyak dari kita rajin makan buah seperti pisang setiap hari. Niatnya untuk menjaga jantung agar tetap sehat dan kuat. Kita percaya semua buah itu pasti sehat. Tapi pernahkah terpikir, niat baik itu justru bisa membebani ginjal kita? Kelebihan kalium dari buah tertentu ternyata berisiko. Kuncinya ada pada porsi yang tepat. Kita akan segera bahas 3 buah jebakan ini. Sebelum kita mulai, yuk kita saling sapa di kolom komentar. Tulis asal kota dan usia Eyang supaya kita bisa saling mendoakan. Pastikan Eyang sudah klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Mari kita mulai, Eyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu, kembali lagi di channel Teman Sehat Lansia, sumber informasi terpercaya untuk masa tua yang lebih bugar dan bahagia. Selamat pagi Bapak dan Ibu, selamat pagi Mas Jafran. Senang sekali bisa kembali menyapa dan berbagi informasi kesehatan yang praktis dan mudah diterapkan dalam keseharian kita. Tadi di awal saya sempat singgung soal buah yang bisa membebani ginjal, Dok. Ini terus terang cukup mengejutkan bagi saya dan mungkin juga bagi banyak bapak dan ibu di rumah. Selama ini pesan yang kita dengarkan, perbanyak makan buah dan sayur. Betul sekali Mas Jafran, dan pesan itu tidak salah. Buah memang gudang vitamin, mineral, dan serat yang luar biasa. Namun seiring bertambahnya usia, fungsi organ kita, termasuk ginjal, secara alamiah akan menurun. Disinilah letak pentingnya pemahaman yang lebih dalam. Kuncinya ada pada pemahaman bahwa tidak semua buah diciptakan sama, terutama kandungan spesifik di dalamnya. Jadi ini bukan soal buah itu baik atau buruk, tapi lebih ke cocok atau tidaknya dengan kondisi tubuh kita saat ini ya, Dok? Tepat sekali. Ini soal personalisasi nutrisi. Apa yang sangat baik untuk seorang remaja, mungkin perlu diatur porsinya untuk lansia. Untuk memudahkan, hari ini kita akan belajar sebuah prinsip sederhana yang saya sebut prinsip 3P. Pilih, porsi, dan pengganti. Dengan prinsip ini, Bapak dan Ibu bisa tetap menikmati buah dengan tenang, tanpa khawatir berlebihan. Prinsip 3P. Pilih, porsi, pengganti. Mudah sekali diingat. Jadi kita akan belajar bagaimana memilih buah yang tepat untuk kondisi kita, lalu mengatur porsinya agar tidak berlebihan, dan yang terpenting, tahu apa saja alternatif menggantinya yang lebih aman. Benar, karena kesalahan yang paling umum dan sering tidak disadari adalah menganggap semua buah itu aman dalam jumlah berapapun. Padahal bagi lansia, terutama yang sudah memiliki riwayat hipertensi, diabetes, atau bahkan penurunan fungsi ginjal ringan yang belum terdeteksi, kuncinya ada pada pemahaman bahwa porsi adalah segalanya. Mengabaikan porsi bisa membuat niat baik untuk sehat malah menjadi bumerang. Nah, porsi ini yang sering kita lupakan ya, Dok. Kalau sudah suka, apalagi buahnya manis dan segar, kadang satu buah besar pun habis sendirian tanpa rasa bersalah. Baik Bapak dan Ibu, kita akan kupas tuntas prinsip 3P ini sesaat lagi. Pastikan Bapak dan Ibu menyimak sampai akhir, karena Dr. Shirin akan menjelaskan satu buah yang paling sering jadi jebakan, karena penampilannya yang sangat sehat. Oke Dok, mari kita mulai dengan P yang pertama, yaitu pilih. Ini bagian paling fundamental. Buah spesifik apa yang perlu kita perhatikan pertama kali dalam daftar waspada kita? Baik, buah pertama yang wajib, dan ini saya tekankan dengan sangat serius, wajib diwaspadai oleh siapapun dengan riwayat gangguan ginjal, bahkan yang ringan sekalipun, adalah belimbing. Wah, belimbing. Padahal segar sekali ya Dok, apalagi kalau dibuat jus di hari yang panas. Kenapa belimbing ini sangat berisiko sampai harus dihindari? Belimbing mengandung 2 zat utama yang berbahaya bagi ginjal yang sensitif. Asam oksalat yang sangat tinggi dan sebuah neurotoksin bernama karamboksin. Begini cara kerjanya. Ginjal sehat yang berfungsi 100% mampu menyaring kedua zat ini dan membuangnya lewat urin. Tapi pada ginjal yang fungsinya sudah menurun, katakanlah tinggal 60% atau kurang, saringan ini mulai bocor atau mampet. Jadi seperti saringan air di rumah yang sudah lama tidak dibersihkan ya Dok. Kerjanya jadi lambat dan tidak bersih. Analogi yang sangat bagus Mas Zafran. Asam oksalat yang tidak tersaring itu akan mengendap di dalam ginjal,
lalu mengkristal. Bayangkan butiran-butiran pasir tajam yang terus-menerus terbentuk dan menyumbat saluran-saluran halus di ginjal. Ini bisa memperparah kerusakan ginjal. Dok, ada pertanyaan dari pemirsa. Bagaimana dengan belimbing wuluh yang kecil dan asam itu? Apakah sama berbahayanya? Pertanyaan bagus sekali. Iya, belimbing wuluh juga mengandung asam oksalat yang sangat tinggi. Bahkan seringkali lebih pekat karena ukurannya yang kecil. Jadi aturannya sama. Jika ada riwayat gangguan ginjal, sebaiknya dihindari juga. Neurotoksinnya lebih berbahaya lagi. Jika tidak bisa dikeluarkan dari tubuh, ia akan masuk ke otak dan bisa menyebabkan cegukan yang tidak berhenti, muntah, kebingungan, bahkan kejang. Saya pernah menangani kasus, sebut saja Ibu Rina, 68 tahun. Beliau punya riwayat ginjal tapi tidak terkontrol. Karena membaca di internet bahwa jus belimbing bagus untuk menurunkan tensi, beliau minum jus dari 2 buah belimbing setiap hari selama seminggu. Akhirnya beliau harus dibawa ke UGD dalam kondisi kebingungan dan kejang. Astagfirullah. Ini pelajaran penting nih. Niat baik tanpa ilmu yang tepat bisa berakibat fatal. Jadi untuk belimbing, anjurannya bagaimana, Dok? Bukan lagi soal porsi ya? Betul. Untuk bapak dan ibu yang sudah terdiagnosis punya penyakit ginjal kronis atau gagal ginjal, anjurannya adalah hindari sama sekali. Nol toleransi. Jika ginjal bapak dan ibu sehat walafiat berdasarkan pemeriksaan dokter, konsumsi sesekali dalam jumlah sangat kecil, misal 1 atau 2 potong, mungkin tidak masalah. Tapi jujur saja, lebih banyak pilihan buah lain yang lebih aman. Baik, dicatat ya Bapak dan Ibu. Belimbing sebaiknya dihindari, terutama jika ada riwayat ginjal. Lalu buah kedua, Dok. Ini pasti yang banyak dikonsumsi sehari-hari. Buah kedua adalah favorit banyak orang dan ikon buah sehat, pisang. Nah, ini dia. Hampir setiap hari saya makan pisang. Katanya bagus sekali untuk jantung, sumber energi, dan mengatasi kram. Kenapa masuk daftar waspada, Dok? Pisang memang sangat sehat, tapi kandungan utamanya yang perlu kita perhatikan adalah kalium atau potasium. Kalium ini seperti koin 2 sisi. Dibutuhkan tubuh untuk keseimbangan cairan, fungsi saraf, dan kontraksi otot, termasuk otot jantung. Tapi jika berlebihan dan ginjal tidak mampu membuangnya, kadar kalium dalam darah bisa jadi terlalu tinggi. Ginjal ini ibarat bendungan ya, Dok. Tugasnya menjaga ketinggian air, dalam hal ini kalium, di level yang pas. Kalau pintu airnya macet, airnya bisa meluap dan menyebabkan banjir. Analogi yang sempurna, Mas Zafran. Banjir kalium dalam darah itu disebut hiperkalemia. Gejalanya bisa dari yang ringan seperti lemas, kesemutan, hingga yang paling serius adalah membuat irama jantung jadi kacau, terlalu lambat, atau bahkan berhenti. Ini sangat beresiko. Jadi ini masuk ke P yang kedua, yaitu porsi. Bisa diberi gambaran angkanya, Dok? Seberapa banyak kalium dalam pisang dan berapa batas aman untuk kita? Tentu, 1 buah pisang Ambon ukuran sedang, sekitar 120 gram, bisa mengandung 400 hingga 500 mg kalium. Kebutuhan kalium orang dewasa sehat sekitar 3.500 hingga 4.700 mg per hari. Tapi bagi penderita penyakit ginjal, dokter seringkali membatasi asupan kalium hanya 2.000 mg per hari. Jadi, 1 buah pisang saja sudah mengambil 25% dari jatah harian mereka. Wow, 1/4 jatah harian hanya dari 1 buah pisang. Ini membuka mata sekali. Jadi, berapa porsi pisang yang dianjurkan, Dok? Untuk lansia sehat tanpa gangguan ginjal, 1 buah pisang sedang per hari itu umumnya aman dan bermanfaat. Namun, jika bapak dan ibu punya penyakit ginjal, dosisnya harus jauh lebih kecil. Mungkin hanya 1/4 atau setengah buah, dan itu pun tidak setiap hari. Wajib didiskusikan dengan dokter atau ahli gizi yang merawat. Contohnya Bapak Heru, 72 tahun, pasien saya. Beliau penggemar berat pisang. Dulu bisa 3-4 buah sehari. Setelah fungsi ginjalnya menurun, kami atur ulang porsinya menjadi cukup setengah buah per hari, diselang-seling dengan buah lain. Hasilnya, kadar kaliumnya kembali stabil dan beliau tidak perlu minum obat pengikat kalium lagi.
Jadi, bukan dilarang total, tapi porsinya diatur dengan sangat ketat dan penuh kesadaran. Oke, sekarang buah ketiga, Dok, yang sering jadi perdebatan. Buah ketiga ini juga primadona, si raja buah, durian. Wah, ini dia. Kalau soal durian, masalahnya sama seperti pisang ya, Dok? Atau ada yang lain? Tepat, durian kandungan kaliumnya sangat padat. Dalam 100 gram daging durian saja, sekitar 2-3 ponggek, kaliumnya bisa mencapai 436 mg, setara atau bahkan lebih tinggi dari pisang. Selain itu, durian juga tinggi kalori dan gula. Jadi, ini paket lengkap yang perlu diwaspadai, terutama bagi yang punya diabetes juga. Jangan lupa juga produk olahannya seperti es durian atau lempok. Gulanya jauh lebih tinggi lagi. Jadi, untuk durian aturannya bagaimana, Dok? Pasti lebih ketat dari pisang ya? Jauh lebih ketat. Anggap durian ini sebagai treat atau sajian istimewa, bukan untuk konsumsi harian. Porsinya cukup 1 atau 2 ponggek saja dalam satu waktu, dan tidak setiap hari. Mungkin seminggu sekali atau bahkan 2 minggu sekali sudah cukup, terutama jika bapak dan ibu juga mengkonsumsi makanan tinggi kalium lainnya. 1 atau 2 ponggek saja. Dicatat ya Bapak dan Ibu. Saya mau tambahkan satu lagi, Dok, karena ini juga sering dianggap superfood. Bagaimana dengan alpukat? Pertanyaan yang sangat relevan. Alpukat adalah buah keempat yang perlu masuk daftar porsi diatur ketat. Alpukat memang juara lemak sehatnya, tapi kaliumnya juga juara. 1 buah alpukat ukuran sedang bisa mengandung lebih dari 900 mg kalium, hampir 2 kali lipat dari pisang. Jadi aturannya sama, porsinya harus sangat kecil, mungkin cukup 1 atau 2 sendok makan saja per hari bagi yang perlu membatasi kalium. Jadi kita sudah membahas 4 buah, belimbing, dihindari, pisang, durian, dan alpukat, atur porsi. Tapi Dok, pisang dan durian kan warnanya kuning. Apakah artinya semua buah kuning itu tinggi kalium? Nanti kita bahas setelah ini. Kita kembali lagi. Tadi kita sudah bahas 4 buah, Dok. Sekarang waktunya kita luruskan beberapa mitos yang sering beredar. Mitos pertama, semua buah itu 100% sehat, jadi boleh dimakan sebanyak-banyaknya. Ini mitos yang paling umum dan berbahaya. Seperti yang kita bahas, setiap buah punya kandungan unik. Kata kuncinya adalah keseimbangan dan porsi. Bahkan buah paling sehat pun jika berlebihan bisa memberi dampak kurang baik. Contoh lain, gula buah atau fruktosa. Meski alami, jika berlebihan bisa membebani liver dan menaikkan kadar gula darah, terutama bagi penderita diabetes yang seringkali memiliki komplikasi ginjal. Baik, mitos kedua, hanya makanan asin yang berpengaruh buruk pada ginjal. Salah besar. Garam atau natrium memang musuh utama hipertensi dan ginjal karena sifatnya yang menahan air dan menaikkan tekanan darah. Tapi, seperti yang sudah kita pelajari hari ini, banjir kalium dan pasir oksalat juga bisa sangat merusak dan membebani ginjal. Ginjal kita bekerja keras menyaring banyak hal, jadi kita harus membantunya dengan tidak memberinya beban berlebihan dari berbagai sumber, bukan hanya garam. Oke, jadi musuh ginjal bukan cuma natrium, tapi juga kelebihan kalium dan oksalat. Mitos ketiga, kalau sudah punya riwayat ginjal, semua buah harus dihentikan total. Ini juga tidak tepat dan malah bisa membuat nutrisi tidak seimbang dan kualitas hidup menurun. Yang benar adalah selektif dan mengatur porsi dengan sangat hati-hati. Masih banyak sekali buah yang lebih ramah ginjal. Inilah gunanya P ketiga, yaitu pengganti. Nah, ini menjawab pertanyaan saya sebelum jeda tadi, Dok. Soal buah pengganti. Apa saja buah yang lebih aman dan ramah ginjal? Pilihan yang umumnya lebih aman karena rendah kalium antara lain, apel, pir, dan pepaya. Apel kaya akan serat pektin yang baik untuk pencernaan dan mengontrol gula darah. Pir juga kaya serat. Pepaya punya enzim papain yang juga membantu pencernaan. Buah-buahan beri seperti stroberi atau blueberry juga pilihan bagus karena kaya antioksidan dan rendah kalium.
apel, pir, pepaya, dan beri. Ini buah-buahan yang mudah sekali didapat ya. Untuk porsinya bagaimana, Dok? Untuk buah-buahan ini, 1 porsi sedang per hari umumnya aman. Misalnya 1 buah apel atau pir ukuran sedang, atau 1 mangkuk kecil pepaya atau stroberi. Tentu sekali lagi jika ada kondisi khusus, diskusikan dengan dokter. Baik, jelas sekali dok. Sekarang saya mau ajak Bapak dan Ibu berinteraksi sedikit. Dari 2 pilihan buah aman yang tadi disebut, mana yang jadi favorit Bapak dan Ibu? Tulis angka 1 di komentar jika lebih suka apel, atau tulis angka 2 jika lebih suka pir. Biar kita lihat tim mana yang lebih banyak. Sambil menunggu, saya ingin menjawab pertanyaan soal buah kuning tadi. Tidak semua buah kuning tinggi kalium. Contohnya nanas atau lemon, kandungan kaliumnya tidak setinggi pisang. Jadi, kita tidak bisa menggeneralisasi berdasarkan warna. Poin yang sangat penting dok. Jangan menilai buah dari warnanya ya Bapak dan Ibu. Ada pertanyaan lagi nih dok dari pemirsa. Apakah kalium bisa hilang kalau buahnya dimasak, misalnya pisang direbus atau dibuat olak? Pertanyaan yang sangat praktis. Sebagian kecil kalium memang larut dalam air. Jadi, merebus buah dan membuang air rebusannya bisa sedikit mengurangi kadar kaliumnya. Namun pengurangannya tidak signifikan, dan cara ini seringkali malah menambah gula, seperti pada kolak. Jadi, jangan jadikan ini sebagai alasan untuk makan berlebihan. Prinsip porsi tetap yang utama. Satu lagi dok, bagaimana dengan buah kering seperti kismis atau kurma? Harus sangat hati-hati. Proses pengeringan buah akan menghilangkan airnya, sehingga kandungan gula dan kaliumnya menjadi sangat pekat. 1 genggam kismis atau beberapa butir kurma bisa memiliki kalium setara dengan 1 buah pisang besar. Jadi, porsinya harus jauh lebih kecil lagi. Cukup 1 atau 2 butir saja. Dok, tadi kita banyak bicara soal aturan dan angka. Mungkin akan lebih mengena kalau ada cerita nyata. Dokter Shirin punya kisah pasien yang berhasil menerapkan prinsip 3P ini? Tentu ada Mas Safran. Saya jadi teringat kisah seorang bapak, sebut saja Pak Suryo, seorang pensiunan PNS berusia 75 tahun. Beliau datang ke saya dengan kondisi fungsi ginjal yang mulai menurun dan kadar kaliumnya di batas atas. Beliau juga punya hipertensi yang terkontrol dengan obat. Beliau merasa sudah hidup sehat, tidak makan garam berlebih, tapi bingung kenapa hasil labnya kurang baik. Setelah digali lewat catatan makanannya, ternyata Pak Suryo ini setiap pagi sarapan Havermut dengan kerokan setengah buah alpukat, lalu siangnya jus tomat dan sore hari makan pisang rebus. Semuanya sehat, tapi semuanya adalah bom kalium. Wah, niatnya untuk sehat dari sumber-sumber yang baik, tapi kombinasinya kurang tepat ya dok. Ini sering terjadi. Betul. Lalu saya perkenalkan prinsip 3P ini. Kami pilih buah yang lebih aman. Alpukatnya kami ganti dengan taburan potongan apel di Havermutnya. Jus tomat kami ganti dengan air putih dan camilan pir. Pisangnya kami ganti dengan pepaya. Lalu kami atur porsi. Jika beliau sangat ingin pisang, boleh, tapi hanya 2 potong kecil, tidak setiap hari. Dan kami siapkan daftar buah pengganti lainnya. Bagaimana hasilnya dok? Dan bagaimana perasaan Pak Suryo? Setelah 3 bulan disiplin, luar biasa. Kadar kaliumnya turun ke level aman, tekanan darahnya lebih stabil, dan yang paling penting, Pak Suryo merasa lebih tenang dan berdaya. Beliau bilang ke saya sambil tersenyum, "Dulu saya takut dok, mau makan apa saja rasanya salah. Sekarang saya tidak takut lagi makan buah, karena saya sudah punya ilmunya. Rasanya seperti saya yang pegang kendari, bukan penyakit saya." Alhamdulillah. Kisah Pak Suryo ini bukti nyata ya dok, bahwa dengan ilmu yang tepat, kita bisa mengelola kesehatan dengan lebih baik dan hidup lebih berkualitas. Kalau dari sisi studi atau penelitian dok, apakah ada bukti logis yang kuat mendukung pembatasan kalium ini? Sangat ada. Berbagai panduan klinis internasional, termasuk dari National Kidney Foundation dalam pedoman KDOK mereka, secara konsisten merekomendasikan diet rendah kalium bagi pasien dengan penyakit ginjal kronis stadium 3 ke atas. Penelitian besar yang dipublikasikan di Clinical Journal of American Society of Nephrology menunjukkan bahwa pembatasan asupan kalium hingga di bawah 2.000 sampai 3.000 mg per hari terbukti secara signifikan dapat mencegah episode hiperkalemia dan mengurangi risiko rawat inap akibat komplikasi jantung.
Jadi ini bukan sekedar kira-kira atau anjuran biasa, tapi sudah menjadi standar penanganan medis yang didukung oleh bukti ilmiah yang kuat ya, Bapak dan Ibu. Baik, Dr. Shirin, rasanya sudah sangat lengkap dan jelas sekali ilmu yang kita dapat hari ini. Sebelum kita tutup, saya akan coba rangkum poin-poin pentingnya untuk Bapak dan Ibu, agar mudah diingat. Pertama, ingatlah mantra sehat kita hari ini. Prinsip 3P, pilih, porsi, pengganti. Ini adalah kunci utama Bapak dan Ibu dalam mengonsumsi buah dengan aman dan cerdas. Kedua, ada 4 buah yang perlu perhatian khusus pada porsinya. Belimbing sebaiknya dihindari jika ada riwayat ginjal. Pisang, batasi porsinya, cukup setengah sampai 1 buah sedang per hari jika aman. Durian, anggap sebagai sajian istimewa, 1-2 pongge saja. Dan alpukat, cukup 1-2 sendok makan. Ketiga, pilih buah pengganti yang lebih ramah ginjal dan rendah kalium untuk konsumsi harian, seperti apel, pir, pepaya, atau buah beri. Keempat, jangan menilai buah dari warnanya, tapi kenali kandungannya. Dan yang terpenting dari semuanya, hasil lab dan anjuran dokter adalah panduan utama Bapak dan Ibu. Selalu diskusikan rencana pola makan Anda dengan mereka. Rangkuman yang sangat baik dan lengkap, Mas Zafran. Pesan terakhir dari saya untuk Bapak dan Ibu, jangan takut dengan makanan. Ilmu pengetahuan ada untuk membimbing kita, bukan untuk menakut-nakuti. Dengan pengetahuan yang benar, Bapak dan Ibu memegang kendali atas kesehatan Bapak dan Ibu sendiri. Jadilah manajer kesehatan bagi diri Anda sendiri, tetap semangat, tetap cerdas dalam memilih asupan. Terima kasih banyak Dr. Shirin atas pencerahannya yang luar biasa. Bapak dan Ibu, semoga episode kali ini bermanfaat. Jika Bapak dan Ibu merasa video ini berguna, jangan lupa bagikan ke keluarga, teman, atau grup pengajian yang Bapak dan Ibu ikuti. Informasi sekecil apapun bisa sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan. Tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video kesehatan selanjutnya dari teman sehat lansia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.